Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernila dengan NIM S1S12249 dari kelas B. Nah, pada video ini untuk tugas mata kuliah struktur data untuk materi dari Object Oriented Programming Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek dengan Python. Oke, untuk topik pada materi kali ini atau video kali ini, yang pertama itu ada Introduction to OOP, yaitu Motivation, kemudian ada Class dan Object, yang ketiga ada Operator Overloading, yang keempat ada Iterator for Class, yang kelima ada Inheritance, yang keenam ada Abstract Class, yang ketujuh ada Namespace, dan yang terakhir ada Shallow Fast Deep Copying. Shallow with VS Deep Copying. Kemudian untuk perkenalan, apa sih Object Oriented Programming itu atau OOP itu? Kemudian mengapa OOP itu dibutuhkan? Dan yang terakhir, how does OOP achieve these goals? Bagaimana OOP itu bisa mencapai tujuannya? Oke, untuk itu di sini mulai dari apa sih itu OOP atau pemrograman berorientasi objek. Nah, pemrograman berorientasi objek atau OOP itu adalah pendekatan untuk benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya siswa dan guru, perusahaan dan karyawan. Kemudian dengan kata lain, Object Oriented Programming atau OOP itu memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara mereka. Nah, kenapa sih OOP itu diperlukan? Nah, OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek ini bertujuan untuk memberikan kualitas pada program perangkat lunak. Pertama, untuk ketahanan terhadap kegagalan. Yang kedua itu untuk kemampuan beradaptasi. Nah, kode yang berukuran besar itu dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Selanjutnya yang ketiga itu dapat digunakan kembali. Nah, basis kode yang sama itu dapat digunakan kembali di banyak aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, bagaimana OOP itu mencapai tujuan. Nah, Object Oriented Program itu mencapai tujuan dengan tiga hal. Yang pertama dengan enkapsulasi. Nah, dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi akses dari luar. Yang kedua, yaitu dengan modularitas. Nah, komponen perangkat lunak yang berbeda itu dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda juga. Kemudian yang terakhir itu ada abstraksi. Nah, menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi itu memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode. Ini ke kelas abstrak. Oke, lanjut ke software development. Software development di sini ada 3. Yang pertama itu ada design, yang kedua ada implementation, yang ketiga ada testing dan debugging. Ada debug, kemudian ini. Nah, untuk software development atau pengembangan perangkat lunak, ada desain, yang kedua ada implementasi, yang ketiga pengujian dan debug. Nah, pengujian dan debug ini ada 3 juga. Yang pertama itu ada dari atas ke bawah, itu mematikan. Dari bawah ke atas itu pengujian unit. Top down itu stubbing namanya. Kemudian ada bottom up, itu unit testing. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada debug, breakpoints, dan print statement. Ini if, name, main. Nah, kode ini yang dilindungi dalam contraction kondisional dalam bentuk di atas ini, if name ini,
akan dieksekusi ketika Python itu dipanggil langsung pada modul itu. Namun, tidak ketika modul itu diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar lagi. Oke, kita lanjut ke class definition atau definisi kelas. Nah, dalam OOP juga itu terdapat kelas. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari apa sih kelas itu. Nah, kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sebuah kelas itu terdiri dari dua komponen berikut. Yang pertama itu ada metode atau fungsi anggota. Yang kedua itu ada atribut. Atribut ini terdiri dari anggota data. Kemudian yang kedua ada bidang, ataupun juga terdiri dari variabel instan. Nah, sebuah kelas itu harus menyediakan yang pertama ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah anggota data yang bersifat non-public. Kedua itu ada pemeriksaan kesalahan dan yang terakhir kode untuk menguji metode kelas. Oke, lanjut. Setelah itu kita berpindah ke kelas dan objek. Oke, kelas itu adalah cetak biru untuk membuat objek. Jadi untuk cetak biru yang ini namanya kelas person, ini merupakan kelas. Nah, ini mengikat data dan metode bersama-sama. Kemudian di sini ada def init. Def init ini adalah initnya itu merupakan konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek itu dipakai. Nah, Python itu tidak mendukung kontrol akses formal. Selanjutnya, nah ini hanya menerapkan perlindungan data dengan perjanjian. Nah, nama anggota yang dilindungi itu dimulai dengan garis bawah tunggal. Ini yang protector non-public atau private-nya. Kemudian nama anggota data pribadi di awal itu dengan garis bawah ganda. Oke, contoh dari kelas person ini. Di sini saya sudah mempunyai codingannya yang sudah saya buat sebelumnya untuk materi dari kelas objek ini. Oke. Di sini ada yang untuk tadi, yang cetak biru, ini merupakan kelasnya, kemudian def initnya ini merupakan konstruktornya. Nah, di sini ketika saya jalankan, saya ubah saja namanya di sini ini Carmila. Oke, dan umur 20. Coba saya jalankan. Nah, untuk hasilnya di sini ada hello, my name is John. John yang sudah ditulis di awal tadi, umur 36 dan dia gendernya itu male. Kemudian ada Harry, umur 25 dan gendernya juga male. Dan terakhir itu ada untuk get atributnya non karena tidak ditulis apa isinya. Kemudian jadi isinya nanti my age-nya is non, hello my name is non, kemudian age-nya juga is non, my gendernya juga is non. Kemudian yang ada selanjutnya untuk set atributnya itu ada Ermila 20 female. Oke, lanjut. Kelebihan operator. Kelebihan operator di sini atau operator overloading disebut dalam operator overloading. Nah, operator overloading ini mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk
berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, untuk standar operation-nya ini atau plusnya di sini, dia menyediakan fungsionalitas yang berbeda untuk operan yang berbeda. Di sini misalnya untuk A, siswa 1, dan B, siswa 2. Nah, ketika jadi A plus B itu kita definisikan sebagai tim, maka bagaimana sih hasilnya? Nah, di sini ada contoh untuk operator overloading, print 2 plus 3, kemudian print 2,3. Oke, lanjut untuk contoh dari operator overloading ini. Contoh yang sudah buat sebelumnya di Visual Studio Code itu, sebelumnya saya jelaskan sedikit tadi seperti ya sudah jelaskan sebelumnya bahwa operator overloading itu adalah fitur dari beberapa bahasa pemrograman yang memungkinkan programmer itu mendefinisikan atau mengubah cara operator bekerja dengan tipe data tertentu. Nah, operator-operator ini bisa jadi plus seperti ini, kemudian ada minus, kemudian ada kali, kemudian ada bagi, dan operator pembanding seperti sama dengan, kemudian tidak sama dengan, kurang, kurang lebih dari, seperti itu. Nah, kenapa sih operator overloading ini sangat penting? Yang pertama di situ, kenapa dia selain untuk mendefinisikan ulang perlaku operatornya itu, dia juga memungkinkan pengguna operator itu secara intuitif pada objek-objek yang didefinisikan sendiri. Kemudian dia juga mengizinkan pengguna operator untuk ke tipe data khusus seperti kelas atau struct sehingga fungsionalitasnya itu bisa diperluas tanpa harus menulis fungsi-fungsi baru dengan nama khusus. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke contoh. Nah, di sini sudah jelaskan. Nah, kode yang diberikan di sini ini menunjukkan beberapa contoh penggunaan dari operator plus dalam Python. Nah, ini tergantung tipe data yang digunakan. Ini plus ini juga merupakan konsep dari operator overloading, di mana plus ini dapat berperilaku itu berdasarkan konteks penggunanya. Di sini contohnya ada Python print 2 plus 3, addition of numbers ini. Di sini kita menambahkan plus digunakan untuk menambahkan 2 angka, hasilnya adalah 5. Kemudian ada Python print 2,3 plus 4,5. Dan di sini operator plusnya juga digunakan untuk menggabungkan dua list. Hasilnya adalah list baru nanti. Kemudian ada Python ABC. Di sini A dan B-nya itu merupakan list. Kemudian operator plusnya A plus B-nya ini digunakan untuk menggabungkan kedua list ini. Dan terakhir ada ini merupakan string, menggabungkan kedua string Tom, Harry. Jadi hasilnya nanti kita akan lihat seperti ini. Oke. Sebelumnya saya hapus dulu untuk oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, seperti ini. Hasil yang pertama tadi 2 plus 3 hasilnya 5. Kemudian print 2,3 plus 4,5 hasilnya 2, 3, 4, 5. Hasil dari list A, B, A plus B hasilnya 2,3, 4,5, kemudian 7,8, 10,11, dan untuk stringnya Tom Harry seperti ini tulisannya. Nah, setiap penggunaan operator plus ini menunjukkan bagaimana operator overloading itu bekerja secara default dalam Python. Nah, di mana perilaku operator itu ditentukan oleh tipe data dari operan yang digunakan. Oke, lanjut kita ke materi berikutnya. Oke, lanjut kita ke
operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus. Di sini operator overloading through specially named methods. Nah, perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python itu dapat didefinisikan ulang untuk penggunaan kelas baru, metode yang diberi nama khusus. Contoh untuk kelas seperti tadi ini, operator kelebihan ini dengan mengimplementasikan metode bernama menambahkan. Kemudian ada kelebihan beban non-operator atau non-operator overload. Di sini ada string full untuk kelebihan operator overload untuk suatu objek dengan mengimplementasikan suatu metode full string. Nah, kelas full yang ditentukan pengguna ini dapat diperlakukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan full bool method boolean. Nah, jika metode khusus tertentu itu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sinteks standar yang tergantung pada metode tersebut akan muncul pengecualian. Misalnya, A plus B itu akan memunculkan kesalahan atau error jika menambahkan tak terdefinisi. Di sini ada contoh-contoh dari common syntax. Untuk A plus B, A kurang B, A kali B, dan seterusnya. Nah, sini juga ada contoh operator overloading untuk vektor kelas. Untuk kelas vektor. Nah, metode implied methods atau metode tersirat itu ada beberapa sebentar. Ada untuk metode tersirat di sini ada beberapa operator yang definisi defaultnya itu disediakan oleh Python tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya itu berasal dari operator lain. Di sini misalnya metode boolean yang mendukung sintaksis if full memiliki semantik default itu sehingga setiap objek selain non itu dievaluasi sebagai true. Namun, jika metode len-nya itu didefinisikan, maka boolean-nya itu ditafsirkan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan nol. Untuk contoh dari kelas vektornya, di sini saya coba jalankan dulu, sudah saya buat sebelumnya. Sebenarnya saya hapus dulu untuk yang pertama. Nah, oke. Kode ini, kelas vektor ini, dia pada codingan ini mendefinisikan sebuah kelas vektor ini yang merepresentasikan vektor dalam ruang multidimensi dan mendemonstrasikan beberapa konsep operator overloading. Nah, di sini ada kelas vektor. Kelas vektor ini digunakan untuk merepresentasikan vektor dalam ruang space multidimensional. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi dan atribut dalam Python. Ada def init self d. Di sini metode init ini dia menginisialisasi vektor d dalam dimensi yang berisi 0. Nah, kemudian ada metode khusus. Di sini ada len. Len ini dia untuk mengembalikan jumlah dimensi vektor. Kemudian ada getItem. GetItem di sini untuk mendapatkan dan mengatur return the coordinate vector untuk mengatur nilai pada koordinat tertentu dalam vektor. Kemudian ada setItem, set coordinate of vector to given value. Di sini dia digunakan untuk
sama mendapatkan dan mengatur nilai pada koordinat tertentu dalam vektor. Kemudian ada juga yang namanya add. Add di sini dia untuk mengoverload. Tadi kita sudah mempelajari tentang operator overloading. Plusnya, dia digunakan untuk menjumlahkan dua vektor. Nah, jika dimensi vektornya itu tidak sama, maka dia akan memunculkan value-nya itu error. Kemudian ada return true if vector has same coordinate as other. Di sini ada kemudian ada NA dan strange iteration. Nah, untuk egg atau sama dengan ini, dan untuk itu dia membandingkan dua vektor berdasarkan koordinatnya, product string representation of vector. The return true if vector different from other. Nah, kemudian ada strings, dia product string representation of vector. Dia memberikan representasi string dari vektor. Kemudian ada iteration dan boolean. Nah, dia mengizinkan iterasi langsung apakah vektor itu pada vektor dan mengecek apakah ada koordinat yang titik nol. Selanjutnya untuk codingan selanjutnya ini ada vektor A, vektor B, vektor C. Nah, di sini dia membuat objek vektor A, B, C, dan D dengan dimensi-dimensi yang berbeda. Nah, kemudian mengatur A dan B ini mengatur nilai koordinat tertentu pada jumlah A dan B. Menjumlahkan, kemudian di sini ada overload operatornya dengan menjumlahkan A dan B-nya dengan menggunakan operator plus, dia menghasilkan C. Nah, C ini dia menggunakan representasi string untuk mencetak hasilnya. Nah, kemudian kita melihat lagi di sini menggunakan operator boolean untuk mengecek apakah D ini tadi D ini memiliki koordinat yang titik nol, yang tidak nol. Nah, output dari kode ini menampilkan dimensi vektor, hasil penjumlahan vektor total elemen dalam vektor, dan apakah vektor D itu tadi memiliki elemen yang tidak nol. Oke. Kemudian lanjut kita ke materi berikutnya, yaitu ada iterator untuk kelas atau iterator for a class. Nah, sebuah iterator untuk suatu koleksi itu menyediakan satu perilaku utama. Nah, ini mendukung metode khusus bernama next. Nah, bernama next. Nah, yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada, atau memunculkan hentikan iterasi. Stop iteration. Nah, atau memunculkan stop iteration pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang lebih lanjut. Nah, ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Itu yang pertama using the generator syntax. Itu ada next dan iter. Kemudian dengan mendefinisikan len dan get item. Get item method for the user defined class untuk mendapatkan kelas yang ditentukan pengguna.
Di sini kita akan mencontohkan membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Sebelumnya saya sudah membuat iterator untuk kelas. Di sini sudah ada. Nah, untuk iterator untuk kelas. Nah, kode ini mendefinisikan kelas sequence iterator. Ini dia berfungsi sebagai iterator untuk berbagai tipe data sekuensial di Python, seperti list, tuple, kemudian string. Lanjut lagi untuk kemudian ada fungsi dev init. Di sini init ini inisialisasi objek iterator dengan menyimpan referensi ke sequence yang diberikan dan mengatur indeks awalnya k sama dengan -1. Kemudian ada metode next. Nah, next di sini dia mengembalikan elemen berikutnya dari sequence. Nah, jika sudah mencapai akhir sequence, akan memunculkan yang namanya stop iteration. Lanjut. Nah, metode selanjutnya yaitu ada metode iteration by convention. An iterator must return itself as an iterator. Nah, iterator di sini dia mengembalikan dirinya sendiri sebagai iterator. Nah, ini adalah konvensi untuk mendukung pengulangan menggunakan for loop. Kemudian ada penggunaan sequence iterator Python untuk data. Di sini ada 78 dan seterusnya. Nah, di sini sequence iteratornya ini untuk list data. Nah, kemudian menggunakan for loop. For loop ini untuk mengiterasi melalui elemen-elemen di data menggunakan iterator yang didefinisikan. Coba kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah 7, 8, 9, 2, 3, dan 5. Nah, kelas sequence iterator ini tadi, dia memungkinkan iterasi melalui objek sekuensial menggunakan metode standar, iter dan next, mengimplementasikan protokol iterator di Python. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita membuat iterator kelas menggunakan len, kemudian dan getItem fungsi. Nah, di sini ada implementasi ulang fungsi arrange Python dan dimungkinkan untuk mengeksekusi perangan for dalam suatu rentang. Nah, sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Di sini ada class range di sini. Nah, untuk class range-nya di sini dia meniru fungsionalitas dasar dari class range bawaan Python. Nah, di sini ada inisialisasi dan atribut. Kemudian untuk initnya di sini dia menginisialisasi objek range ada dengan parameter start, stop, dan step sama dengan. Nah, kemudian dia menentukan panjang efektif dari rentangnya dan mengatur atribut start dan step. Nah, untuk handling for step-nya, nah jika step-nya ini sama dengan 0, ini, maka akan memunculkan value error. Nah, jika handling for stop-nya itu tidak diberikan, di sini diberikan none, maka start itu akan diatur ke 0 dan stop diatur ke nilai start asli. Kemudian di sini juga menggunakan metode len dan getItem. Nah, untuk len itu sendiri dia return number of entries in the range. Maksudnya di sini dia mengembalikan jumlah elemen ke dalam rentang. Nah, untuk getItem sendiri dia itu mengembalikan elemen pada indeks k using standard interpretation if negative dan memunculkan
indeks error jika K-nya itu di luar rentang. Nah, selanjutnya untuk penggunaan class range. Nah, di sini dia membuat objek R dengan nilai mulai dari 8 hingga kurang dari 140 dengan langkah 5. Nah, untuk R-nya di sini dia mencetak panjang dari objek R menggunakan len R ini. Kemudian untuk mencetak elemen ke-16, 16th elemen ini dari R itu dengan menggunakan R15. Nah, kemudian ada mengiterasi melalui R dan mencetak setiap elemennya itu menggunakan for loop. Kemudian mengiterasi melalui rentang indeksnya dan mengiterasi R dan mencetak setiap elemen menggunakan for loop. Nah, kemudian mengiterasi melalui rentang indeks R dan mencetak setiap elemen itu menggunakan indeks. Di sini ada print R, I, N. Nah, kemudian untuk ini mengiterasi melalui rentang dengan menggunakan R, range bawaan Python untuk perbandingan. Nah, untuk output dari codingan yang ini, iterator yang kedua ini, kita akan melihat untuk line yang sudah kita masukkan tadi itu, dia hasilnya R-nya 27 dan 16 elemennya ada 83 dan hasilnya seterusnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke warisan. Warisan atau inheritance. Nah, cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak itu adalah dengan dalam hierarchy mode atau hierarchical fashion. Nah, fungsi abstrak serupa itu dikelompokkan bersama secara tingkat demi tingkat. Nah, abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintasi hierarki. Nah, inheritance ini mengizinkan kelas baru bernama subclass ataupun child class untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada. Ada kelas dasar dan kelas orang tua. Base class, parent class, or superclass sebagai titik awal. Nah, sebuah subclass itu mungkin mengkhususkan atau spesialis perilaku yang ada dengan menyediakan implementasi baru itu menimpa atau overrides an existing method. Dia menimpa suatu metode yang ada. Nah, subclass itu juga bisa extend superclassnya dengan menyediakan metode baru. Nah, contoh hierarkinya di sini ada base exception, kemudian ada system exit, exception, keyboard interrupts. Nah, kita masuk ke contoh codingannya. Di sini ada kelas kartu kredit. Untuk codingannya sebelumnya saya sudah buat kelas kartu kredit. Nah, untuk kelas kartu kredit di sini kelas kartu kredit ini mewakili kartu kredit dengan atribut dan metode untuk mengelola customer, pelanggan bank, akun, batas kredit, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kelas credit card. Untuk initnya di sini dia inisialisasi nama pelanggan bank, kemudian ada bank itu sendiri, kemudian ada nomor akunnya, dan limitnya berapa. Kemudian untuk charge-nya, ini ada charge di sini. Dia itu menambahkan charge given price to the card. Dia menambahkan harga ke saldo jika tidak melebihi batas kredit. Kemudian dia mengembalikannya true jika berhasil. Nah, kemudian false jika gagal.
Kemudian untuk make payment ini, proses customer payment balance di sini dia mengurangi saldo jika dengan jumlah pembayaran. Kemudian ada ini sih ya. Kemudian output dari kode ini, kita lihat kembali outputnya. Output dari kode ini dia akan menampilkan, oke, di sini ada informasi pelanggan siapa, di sini informasi pelanggan, kemudian banknya, kemudian akunnya, limitnya, kemudian ada saldo awal dan saldo akhirnya. Di sini ada John Bowman, banknya California Federal, kemudian akunnya 34850399 dan limitnya ada 3.500, balance-nya 272 dan seterusnya, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk contoh di sini dia ini fungsi dari ini, fungsinya yang pertama kita akan membuat akun baru untuk pelanggan. Di sini memungkinkan untuk mengambil data terkait pelanggan. Selanjutnya ada biaya yang dapat dibebankan ke kartu. Nah, pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Kemudian yang selanjutnya itu pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Kemudian lagi contoh ke soal contoh selanjutnya itu inheritance predatory credit card. Untuk predatory sebelumnya sudah buat. Di sini kelas predatory. Nah, untuk kode ini, credit card ini menggambarkan kartu kredit biasa dan kartu kredit yang menggunakan bunga serta biaya tambahan saat gagal transaksi. Contohnya di sini ada kredit card kelas dasar. Kelas dasar di sini dia mendefinisikan atribut dan metode dasar untuk mengelola kartu kredit. Metode di sini ada get customer, kemudian ada get bank, get account, get limit, get balance, dan get charge. Dan kemudian untuk kelas predatory credit card-nya, dan terakhir di sini ada make payment. Metode dari kelas dasarnya. Kemudian selanjutnya ada kelas predatory credit card. Predatory credit card ini merupakan kelas turunan tadi dari credit card yang ini. Credit card yang ini. Turunannya yaitu predatory credit card. Nah, dia di sini selain metode yang tadi dia menambahkan atributnya yaitu APR atau annual. APR itu merupakan annual percentage rate. Nah, untuk inisialisasinya di sini dia membuat objek predatory credit card ini dengan informasi pelanggan, bank, account, limit, dan annual percentage rate-nya tadi. Nah, kemudian ada transaksi chart-nya, dia mencoba mengisi saldo sebesar 2.000 US dollar. Kemudian tadi kemudian dan untuk
output dari codingan ini seperti ini, label blends after processing pipe, dan seterusnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke jelaskan sedikit di sini ada untuk tadi. Untuk kelas dasar yang tadi kan ada credit card, untuk filesnya ada customer bank di situ. Nah, kemudian credit card ini menurunkan kelas turunannya itu namanya predatory credit card. Nah, untuk kelas inheritance di sini dia mewarisi konstruktor kelas induk credit card untuk membuat pelanggan baru. Nah, kemudian memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut $5, $5 jika tagihan ditolak. Kemudian memodifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga atas saldo yang telah jatuh tempo. Kemudian untuk contoh warisan selanjutnya di sini saya sudah buat juga untuk ini kelas dasarnya. Dia menghasilkan urutan umum ini menggunakan sintaks generator. Selanjutnya akan kemampuan iterasi. Membuat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dasarnya. Oke, untuk pembahasannya di sini. Kelas di sini dia menggunakan kelas progression. Nah, di sini untuk kelas progression di sini merupakan iterator untuk menghasilkan bilangan urutan bilangan. Nah, secara default urutan yang dihasilkan itu adalah bilangan bulat mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, untuk kelas progressionnya di sini initnya dia inisialisasi nilai awal dari progresi secara default. Nilai awalnya adalah 0. Kemudian ada advance ini dia mengupdate nilai current ke nilai baru. Metode ini bisa di-override dari subclass untuk kustomisasi progresi. Secara defaultnya itu nilai currentnya itu ditambah dengan 1. Nah, kemudian ada metode next di sini. Metode next ini dia juga untuk mengembalikan elemen berikutnya untuk dalam progresi. Nah, jika karirnya tadi itu adalah non, mengangkat pengecualian stop iteration untuk mengakhiri iterasi. Kemudian selanjutnya ada metode iteration. Nah, di sini dia mengembalikan dirinya sendiri sebagai iterator. Ini adalah konvensi yang digunakan dalam Python untuk iterator. Kemudian ada print progression di sini untuk mencetak nilai-nilai berikutnya. Cetak nilai berikutnya dalam progresi sebanyak n nilai untuk mendapatkan nilai berikutnya. Kemudian kita coba jalankan. Sini ada sequence progresinya ini untuk membuat objek progression dengan nilai awal defaultnya 0. Kemudian yang sequence print progression ini dia untuk mencetak 10 nilai pertama dari progresi. Nah, untuk hasilnya seperti ini, 10 nilai pertamanya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke untuk kemajuan atau di sini progression. Progression di sini terdiri dari 3. Yang pertama ada progression aritmetika, progression geometris, dan progression Fibonacci. Nah, untuk di sini kita mulai dari aritmetika dulu. Aritmetika progression saya sudah buat juga codingannya. Untuk codingannya seperti ini. Nah, jelaskan sedikit lagi untuk aritmetika progression. Nah, ini aritmetika progression ini dia mendefinisikan 2 kelas. Yang pertama ada kelas progression, kemudian kelas
arithmetica progression. Nah, di mana untuk arithmetica progression ini adalah subclass dari kelas progression ini. Nah, kelas progression ini adalah iterator generik untuk menghasilkan urutan bilangan. Nah, sementara arithmetica progression ini dia menghasilkan urutan aritmetikanya. Nah, untuk kelas progressionnya ini dia pertama dia menginisialisasi nilai awal progresi initnya, kemudian advance-nya dia memperbarui nilai current-nya. Metode ini bisa di-override oleh subclass-nya untuk mengubah cara progresi berkembang. Kemudian metode next-nya dia mengembalikan elemen berikutnya dalam progresi, mengangkat pengecualian stop iteration jika progresinya itu berakhir. Kemudian untuk kelas aritmetikanya dia ini, untuk initnya ini, dia menginisialisasi progresi aritmetika dengan nilai awal dan increment-nya atau kenaikan tetapnya itu memanggil inisiasi kelas dasar dari progression-nya tadi. Nah, kemudian ada advance. Di sini dia untuk override metode advance dari kelas dasar tadi untuk menambahkan increment tetap ke nilai current. Untuk arithmetica progression-nya ini, di sini dia untuk membuat objek dan mencetak nilai 10 nilai pertama. Oke, saya hapus dulu yang ini, kemudian saya akan coba jalankan codingan aritmetikanya dan hasil outputnya seperti ini, 02466. Kelas progression tadi yang pertama itu, yang ini, itu menyediakan struktur dasar untuk membuat urutan bilangan dengan cara yang dapat di-extend. Nah, kemudian untuk kelas arithmetica progression ini, dia mengextend progression untuk membuat urutan aritmetika dengan menambahkan increment tetap ke setiap elemen. Nah, dengan menggunakan struktur ini, kita dapat dengan mudah berbagai jenis progresi dengan mengextend kelas progression dan mengoverride metode advance tadi sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjut ke progression geometrik. Progression geometrik. Oke, untuk geometric progression sini saya sudah membuat juga codingannya. Geometri. Oke, di sini. Nah, untuk geometri ini dia juga mendefinisikan dua kelas. Yang pertama ada progression sama geometric progression. Untuk subkelasnya yaitu geometric progressionnya ini dia menghasilkan urutan bilangan progresi geometri. Sama seperti yang di aritmetika, dia juga untuk kelas geometriknya juga ini mengextend dari progression untuk membuat urutan geometriknya. Untuk initnya juga sama seperti tadi, dia menginisialisasi progresi dengan nilai awal start dan basis perkalian atau base-nya. Kemudian untuk advance-nya dia memperbarui nilai current-nya dengan mengalikannya dengan base-nya tadi. Seperti tadi kita coba lihat hasilnya juga. Hasilnya itu ada 1, 2, 4 dan seterusnya. Nah, ini untuk progresinya tadi itu kan untuk membuat kelas urutan bilangannya. Sementara untuk yaitu geometric progression yaitu untuk menghasilkan urutan geometrinya dengan mengoverride metode advance-nya. Oke, lanjut ke
Fibonacci progression sebelumnya. Untuk Fibonacci-nya di sini. Nah, untuk kelas Fibonacci ini juga sama seperti tadi. Dia adalah kelas Fibonacci ini. Dia adalah Fibonacci progression ini adalah subclass dari kelas progression untuk menghasilkan urutan Fibonacci. Nah, urutan Fibonacci itu kan dimulai dari dua bilangan pertama yang ditentukan dari setiap elemen berikutnya itu, dan setiap elemen berikutnya itu adalah penjumlahan dari elemen sebelumnya. Nah, untuk initnya itu sendiri, dia menginisialisasi urutan Fibonacci dengan dua nilai awal yang ditentukan, yaitu nilai pref menyimpan nilai sebelumnya, sebelum nilai sekarang. Kemudian ada advantage, mengupdate nilai current dengan menjumlahkan dua nilai sebelumnya. Untuk Fibonacci progression-nya juga seperti itu. Dia Fibonacci progression-nya dia dengan nilai awal default 0, kemudian 1 itu mencetak 10 nilai pertama untuk Fibonacci-nya. Oke, untuk 4 dan 6 ini merupakan nilai awal yang ditentukan dan mencetak 10 nilai pertama dari urutan Fibonacci yang dimulai dari 4 dan 6. Kemudian untuk nilainya sendiri, outputnya kita akan jalankan dan lihat hasilnya. Seperti ini. Nah, dimulai dari 4 dan 6. Nah, Fibonacci progression merupakan subclass progression tadi. Ini untuk menghasilkan urutan Fibonacci. Dia menyediakan nilai awal yang dapat disesuaikan untuk urutan yang dimulai dari titik selain 0 dan 1. Kemudian kita lanjut ke abstract class atau kelas abstrak. Nah, kelas abstrak itu sendiri dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Nah, kelas abstrak itu adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Nah, metode abstrak itu adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasinya. Nah, kelas abstrak itu sendiri tidak dapat dipakai dan dia dibutuhkan subkelas atau anak kelasnya untuk menyediakan implementasi. Nah, selanjutnya kelas abstrak itu diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan atau API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Nah, Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstraknya atau ABC-nya yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya. Contohnya saya sudah buat juga untuk codingan yang ininya. Kelas abstrak. Oke, ini kelas abstrak. Nah, untuk langsung saja ke hasilnya. Kelas abstrak di sini dia mendefinisikan sebuah hierarki kelas untuk hewan di mana animal atau hewan ini adalah kelas abstrak yang memiliki suatu metode abstrak move. Kelas-kelas turunan dari animal ini seperti snake, seperti human, snake, dog, lion yang mengimplementasikan metode move sesuai dengan jenis hewan yang mereka wakili. Kemudian untuk kelas animal Python-nya, kelas abstrak di sini mendefinisikan metode abstract move. Kelas-kelas turunannya diharapkan untuk mengimplementasikan metode ini. Oke, lanjut. Kita ke ruang nama dan orientasi objek. Nah, ruang nama atau di sini namespace and object orientation.
A class namespace includes all the questions that are made directly within in the body of the class definition. Nah, jadi ruang kelas nama itu mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam definisi kelas. Kemudian lanjut ke shallow and deep decoding. Penyalinan dangkal dan dalam. Metode berbeda untuk menyalin data. Yang pertama itu ada aliases, shallow copy, dan deep copy. Nah, untuk ininya, paletnya itu ada warm tone, ada palette listnya. List ini ada color red, green, blue dengan yang berbeda-beda. Warm tones. Nah, jika paletnya itu diubah, warna hangat juga berubah, warm tones-nya juga berubah. Nah, mereka berbagi lokasi memori yang sama. Nah, kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangat dengan menggunakan palet list warm tones tadi ini. Listnya sendiri-sendiri. Kemudian namun kita tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet. Nah, ini akan mempengaruhi warna-warna yang hangat atau warm tones-nya. Nah, meskipun merupakan daftar yang berbeda, masih terdapat aliasing yang tidak langsung. Misalnya, palet 0 dan warm tone H0-nya itu sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Kemudian ada palet copy, deep copy, warm tones. Di sini dalam deep copy, salinan baru dari salinan yang dirujuk oleh versi aslinya. Nah, ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan. Kedua salinannya itu dapat dimodifikasi secara independen tanpa saling mempengaruhi. Oke, lanjut ke ringkasannya tadi. Oke, lanjut untuk ringkasannya atau summary-nya. Di sini dalam modul tadi kita telah membahas beberapa hal. Yang pertama, apa sih object oriented programming itu dan mengapa diperlukan? Saya bahas kembali. Nah, object oriented programming itu adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengorganisir kode ke dalam objek yang memiliki hubungan, memiliki data dan metode yang berhubungan satu sama lain. Nah, mengapa ini diperlukan? Karena untuk memudahkan pengelolaan kompleksitas program, meningkatkan modularitasnya, dan memungkinkan penggunaan kembali kode. Nah, bagaimana cara membuat kelas dan objek? Nah, kelas dan objek itu diciptakan dalam object-oriented programming tadi untuk merepresentasikan entitas dalam dunia nyata dan atau konsep dalam program. Nah, kelas itu tadi adalah centak biru untuk membuat objek, sementara objeknya itu adalah instance dari kelas yang memiliki atribut dan perilaku tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara membebani operator atau operator overload dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna. Nah, operator overload itu adalah dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna memungkinkan kita untuk menentukan perilaku khusus ketika operator atau fungsi standarnya digunakan pada objek yang dibuat dari kelas kita. Selanjutnya, bagaimana menyusun program melalui pewarisan atau how to structure program to through inheritance. Nah, di sini bagaimana sih caranya struktur program dapat disusun menggunakan konsep inheritance. Nah, di mana kelas baru atau subkelasnya itu dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas yang sudah ada, yaitu yang dari superkelasnya. Dia memungkinkan untuk penggunaan kode yang lebih efisien dan peningkatan modularitasnya.
Selanjutnya, bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak? Nah, abstrak kelas tadi itu dia adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi dan digunakan sebagai cetak biru untuk kelas turunannya. Nah, mereka mengandung metode abstrak yang harus diimplementasikannya oleh kelas turunan. Kemudian di sini juga ada perbedaan dari shallow dan deep coping. Nah, perbedaannya di sini dia bahwa shallow coping itu hanya membuat salinan permukaan objeknya, sehingga jika objek aslinya berisi referensi ke objek lain, salinannya juga itu akan mengacu ke objek yang sama. Nah, sebaliknya jika deep coping tadi membuat salinan lengkapnya dari objek lain dan objek tersebut diferensikan, itu tidak ada hubungannya langsung antara objek asli dan salinannya. Nah, itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.